kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami datang di hadapan hadirat Tuhan dengan rasa sukacita dan rasa syukur kami panjatkan di hadapan hadirat Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan bersama-sama belajar tentang rencana dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami supaya apa yang akan kami baca kami boleh dapat memahaminya, mempersiapkan kami selaku hamba-hamba Tuhan, selaku pemimpin-pemimpin yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Sertailah kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, tadi ibu datang dengan membawa penyakit yang bergelantungan di tubuhku. Ya, terus rasanya kayaknya nggak percaya diri. Tapi melihat semua mahasiswa-mahasiswi malam ini dengan wajahnya yang sangat ceria, itu merasa senang sekali, bahagia. Haleluya. Ya. Dan itu terpancar dalam wajah kalian. Ya, mudah-mudahan bukan di tempat ini saja ya, nanti pulang di kampus juga seperti ini. Baik, saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mau belajar tentang kepemimpinan Kristen. Ya, kepemimpinan Kristen yang berintegritas. Kepemimpinan Kristen yang berintegritas. Apa itu kepemimpinan Kristen yang berintegritas? Kalau berbicara menyangkut dengan pemimpinan, maka kepemimpinan itu adalah agen perubahan, yaitu seseorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain yang mempengaruhi dirinya. Kepemimpinan itu terjadi ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetensi orang lain dalam kelompok tersebut. Itulah kepemimpinan. Saya percaya bahwa kalian sudah bisa untuk memahami tentang hal ini. Sementara kalau berbicara menyangkut dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Jadi untuk mudah untuk mengingatnya, sebetulnya integritas itu apa? Integritas itu artinya bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, itu nyata di dalam tindakan kita, wujud nyata. Sementara pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang profesional, handal, matang,
tanpa kompromi, menolak pengakuan untuk dirinya sendiri demi sebuah perubahan besar terhadap apa yang dipimpinnya. Itulah pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang berintegritas adalah yang profesional, yang handal, yang matang, dan tidak berkompromi. Dia selalu menolak untuk pengakuan untuk dirinya sendiri demi sebuah perubahan. Jadi artinya bahwa pemimpin yang berintegritas itu adalah pemimpin yang tidak egois, yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang profesional. Nah, kita semua yang ada di sini, kita datang dari latar belakang kita masing-masing. Mungkin tidak di kampung kita, atau di keluarga kita, atau di daerah kita tidak dianggap. Mungkin biasa-biasa saja. Kok dia begitu? Tetapi Anda sudah ada di sini, Anda sudah menyerahkan diri menjadi seorang pemimpin, betul? Semua yang ada di sini pasti jadi pemimpin. Ya, minimal itu memimpin diri sendiri, betul? Nah, kalian mendapat anugerah, kalian mendapat perhatian yang spesial dari Tuhan, memilih kalian dan mau menjadikan menjadi pemimpin yang profesional. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin yang harus ada di dalam benak kalian atau di dalam benak kita, yang harus melekat di dalam pikiran kita selalu dan senantiasa bahwa saya seorang pemimpin yang handal, seorang pemimpin yang profesional, maka saya harus terus untuk memperlengkapi diri saya. Itu pemimpin. Ya. Nah, berbicara menyangkut dengan pemimpin, maka tentunya kita yang ada di sini lebih mengacu kepada pemimpin Kristen, betul? Maka kalau pemimpin Kristen itu ada konsepnya tersendiri. Pemimpin atau konsep daripada pemimpin Kristen itu, yang pertama adalah ia dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau Ingrid hari ini ada di sini, itu bukan kebetulan. Ya Gusti, sudah dipilih oleh Allah sejak dari dalam kandungan dan ditetapkan. Jadi kalau yang namanya ditetapkan itu nggak bisa diubah-ubah lagi. Apalagi yang memilih dan menetapkan Agnes itu adalah Allah sendiri. Luar biasa. Spesial bukan Agnes? Asmara? Luar biasa. Ya. Jadi kalau Ibu Kaci yang pilih dan tetapkan, ya masihlah ada keraguannya. Tetapi yang harus kita pastikan di dalam diri kita bahwa aku dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Kalau kita baca di dalam Alkitab itu, salah satu contohnya siapa? Di dalam Perjanjian Lama, Musa. Masih ingat Musa ya? Apapun keberadaannya, sukar sulit pasti dia akan hadapi. Tetapi orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah, selalu ada solusi dari Allah bagi dia. Karena dia pilihan Allah. Yang berikut, dasar kepemimpinan Kristen itu karena ia ada kerinduan untuk memimpin. Ya, seperti
Nehemia. Nehemia ketika pembuangan, lalu mereka harus kembali ke tempat asal mereka. Nehemia adalah seorang yang sangat handal sekali. Dia tetap bersedia untuk memimpin umat Israel menempuh perjalanan keluar dari tempat perbudakan, dan banyak sekali masalah yang terjadi. Demikian juga dengan Musa. Memimpin banyak orang, kadang-kadang orang mulai marah-marah, orang mulai protes, dan lain-lain sebagainya. Tetapi pemimpin yang telah dipilih oleh Allah, dia selalu memiliki sebuah ciri, yaitu dia ada kerinduan untuk melakukan sesuatu bagi banyak orang. Itu kan. Dan pemimpin Kristen itu, dasar kepemimpinannya itu adalah dia lebih mengutamakan fungsi, bukan jabatan. Ya, sekali lagi, fungsi bukan jabatan. Nah, kadang-kadang kita sebagai pemimpin, kita lebih cenderung kepada apa? Jabatan. Nah, orang dunia itu pasti itu. Tetapi kita sebagai pemimpin Kristen, kita harus betul-betul memahami bahwa kita tidak gila jabatan. Ya, memang jabatan itu perlu, dan jabatan itulah yang diberikan juga kepada kita sebagai sebuah penghargaan. Tetapi jangan sampai nanti jabatan itu membuat kita sehingga kita fokus kepada jabatan, lalu fungsi kita sebagai seorang pemimpin terabaikan. Gitu ya. Nah, bagaimanakah pola kepemimpinan Kristen? Pola kepemimpinan Kristen yang Alkitab adalah pelayanan yang penuh kerendahan hati, seperti yang ditunjukkan Yesus ketika ia membasuh kaki para muridnya. Yesus memberikan teladan tentang pelayanan yang sejati, kerendahan hati, dan kebesaran yang sejati. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan 15. Yang putra tolong bacakan ini. Lalu nanti yang putri membacakan Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 26. Sudah? Yang putra Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Putra membacakannya, lalu yang putri membacakan Lukas 22 ayat 24 sampai 26. Dipersilakan untuk kaum laki-laki. Oke, yang kedua, silakan putri.
Jelas bukan? Nah, itu pola kepemimpinan Kristen tentunya didasarkan atas kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan. Ya, tadi kita melihat bahwa pola kepemimpinan Kristen itu ibu sudah katakan itu berbeda dengan kepemimpinan secara umum. Tadi kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu Yesus bilang sama mereka, kamu bilang saya Tuhan, kamu bilang saya guru, tetapi aku melakukan ini, yaitu dia membasuh kaki murid-murid. Artinya bahwa kepemimpinan Kristen itu berdasarkan ajaran Alkitab adalah bahwa kita siap untuk melayani siapa saja. Sekalipun kita dikatakan seorang pemimpin, pasti kita akan dihargai. Betul? Kita pasti dihargai dan mendapatkan penghormatan. Tetapi pemimpin Kristen, pola pemimpin Kristen yang membuatnya berbeda adalah ia mampu untuk melakukan dengan penuh kerendahan hati. Itulah kepemimpinan yang sejati. Jadi kita harus merenungkan baik-baik akan hal ini. Yesus saja mau merendahkan diri, Yesus saja mau untuk membasuh kaki murid-muridnya. Jangan sampai kita bilang, iya kan saya udah jadi hamba Tuhan, saya kan pemimpin besar, tidak perlu untuk membasuh kaki kalian dan lain-lain sebagainya. Tidak seperti itu. Karena pola kepemimpinan Kristen yang sejati adalah melayani orang lain. Tadi juga dikatakan siapa yang terkecil. Artinya bahwa kita harus melakukan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan penuh ketulusan hati tanpa memandang siapapun juga. Ketika kita berada dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagai seorang pemimpin, kita harus katakan apa yang harus perbuat, apa yang aku harus lakukan baginya. Ini hal yang sangat penting, ya. Jadi pola kepemimpinan Kristen itu melayani dengan kasih dan bukan memerintah dengan otoriter. Sekali lagi ya, dengarkan ini baik-baik. Kalau kalian dengar ini baik-baik, taruh di dalam hati, taruh di dalam pikiran, kalian pasti akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang handal, pemimpin yang profesional yang tadi sudah dikatakan, pemimpin yang berintegritas. Artinya apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian katakan itu, kalian atau kita semua akan mampu untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan. Berbeda dengan pemimpin yang lain. Ya, dia melakukan itu, tetapi tidak memiliki otoritas. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita pola kepemimpinan Kristen itu dikatakan bahwa itu harus didasarkan atas kasih. Harus didasarkan atas kasih. Maka kalau dikatakan pola kepemimpinan didasarkan atas kasih, maka tentunya akan didasarkan atas kasih agape. Betul? Jadi kasih agape itu artinya bahwa kasih tidak bersyarat. Kasih yang tidak menuntut balasan. Ini harus melekat di dalam diri kita. Sehingga kita memimpin, kita juga tidak memaksakan orang, marah-marah orang, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kepemimpinan yang berkualitas itu adalah bahwa ketika orang itu salah, boleh untuk dimarahi, boleh untuk ditegur, karena itu kasih. Kalau dia salah lalu tidak ditegur, maka itu bukan kasih. Begitu ya. Kiranya ini akan mengubah pola pikir kita. Bahwa justru karena orang mengasihi kita, makanya dia tahu ini nanti kamu akan masuk dalam jurang ini.
ini pasti nanti kamu tidak akan berhasil. Tidak akan menunjukkan buah-buah kematangan. Makanya itu dikasih tahu. Tetapi kadang-kadang orang tidak memahami akan hal itu. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia buat menyakiti saya. Ingat sekali lagi, pola kepemimpinan dibangun atas dasar kasih. Maka kalau dibangun atas dasar kasih, itu bertujuan untuk kebaikan kita bersama. Betul ya Fernandes? Betul ya? Oke. Leher ibu sakit sekali, tapi ibu lihat kalian semangat. Dan memang kalian ini pemimpin-pemimpin yang handal ya. Jadi kalian akan jadi, mungkin di sini kalian masih disuruh-suruh sama ibu Kapci. Ya ambil ini, ambil sana, dan lainnya. Mungkin juga bisa dimarahin, mungkin juga bisa ditegur dan lain-lain sebagainya. Tapi satu saat kalian akan berdiri sebagai seorang pemimpin yang profesional. Dan kalian harus buktikan ini. Ketika kalian memimpin, maka kalian harus dasarkan atas kasih. Artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu, jangan juga kita beranggapan bahwa nanti aku akan mendapatkan balasannya. Balasannya itu dari Tuhan. Yang penting kita lakukan, maka bagian kita adalah tanggung jawab Tuhan. Amin. Yang berikut, pola kepemimpinan Kristen itu bergantung total kepada Allah, bukan kepada manusia. Sekali lagi, pola kepemimpinan Kristen itu bukan bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Allah. Itu yang membedakan kita. Jadi kalau kita sudah berharap kepada manusia, Yeremia 17 ayat 17 bilang, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita tidak bisa berbuat apa menebus dosa. Ya, karena betapa lemahnya kita. Ya, betapa lemahnya kita. Kita sangat terbatas. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan itu berarti bahwa menyerahkan total hidup kita ke dalam tangan Tuhan untuk dibimbing, dituntun, diatur, diproses oleh Tuhan. Pola kepemimpinan Kristen adalah mempermuliakan Allah dan bukan diri sendiri. Jadi kalau sudah mulai ternyata sudah mulai kepada mengacu kepada diri sendiri, itu berarti bahwa sudah memimpin. Cepat-cepatlah berubah. Ya, cepat-cepat masing-masing sadar dan berubah. Karena kita dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk mempermuliakan Allah. Nah, ada perbedaan antara kepemimpinan alamiah dan kepemimpinan rohani. Kalau kepemimpinan alamiah dan kepemimpinan rohani itu percaya kepada diri sendiri, tetapi kalau kepemimpinan rohani itu dia percaya kepada Allah. Mengenal orang lain, kalau kepemimpinan rohani mengenal orang lain dan juga Allah. Mengambil keputusan sendiri. Tetapi kalau kepemimpinan rohani, dia berusaha untuk mencari kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara menyangkut dengan pemimpin yang berintegritas adalah harus memiliki kepribadian dan karakter pemimpin Kristen. Dasar Alkitab, karakter pemimpin Kristen itu faktor utamanya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen adalah integritas. Paulus pernah menasihatkan Timotius
awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang mampu untuk mengawasi dirinya dan mengawasi pengajarannya. Apa yang harus dia ajarkan kepada naradidika atau kepada siapa saja Tuhan pertemukan untuk mengajarkannya, maka Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Dia bilang, harus awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Jangan sampai ngomongnya lain, perbuatannya lain. Ini bertolak belakang dengan yang namanya integritas. Ya, itulah sebabnya Paulus menjelaskan dan menekankan kepada dia, awasilah ajaranmu. Gitu ya. Bila kita memiliki karakter yang indah, maka akan timbul wibawa rohani yang membuat orang akan rela mengikuti kita. Alkitab menuntut persyaratan tetap untuk seorang pemimpin Kristen. Sekali lagi, bila kita memiliki karakter yang indah, maka akan timbul wibawa rohani. Karakter itu sangat penting. Makanya itu di asrama itu sebetulnya tempat pembentukan karakter. Ya. Jadi kalau kalian misalnya udah sikapnya, pola hidupnya, etikanya kadang sudah kurang bagus, nanti orang bilang apa? Ini bagian kemahasiswaan, ini ibu-ibu asrama, bapak-bapak asrama ini. Anak-anaknya seperti begini. Pasti lari-larinya ke situ. Berkaitan dengan karakter. Oleh karena itu, tadi dikatakan di sini bahwa kita harus memiliki karakter yang indah. Karena karakter dari situlah akan muncul wibawa rohani. Integritas diri itu berhubungan dengan cakep, yaitu menyangkut dengan keberadaan, kemampuan, kematangan individu. Integritas rohani itu berhubungan dengan takut akan Allah, komitmen kepada Allah. Integritas sosial adalah integritas etika, moral, sesuai dengan hubungan dengan orang lain yang dapat dipercaya. Integritas ekonomi itu berhubungan dengan benda, berhubungan dengan uang, kebutuhan, tanggung jawab. Integritas kerja itu berhubungan dengan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Jadi kalau kita sebagai pemimpin jangan pikir dulu bilang, oh nanti kalau aku udah jadi guru baru aku jadi pemimpin. Tidak. Pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada kita, contohnya disuruh bilang begini, coba kalian sapu di luar. Betul ya? Kadang-kadang kan kita pikir ya sudah, yang penting kan saya udah nyapu kan, entahlah mau bersih, entahlah mau baik atau tidak, ya sudah, yang penting saya sudah sah. Tetapi orang yang memiliki integritas artinya bahwa pekerjaan sekecil apapun dia akan hargai dan dia akan kerjakan itu dengan rasa tanggung jawab. Sekalipun tidak ada orang untuk melihatnya, tetapi dia bersedia untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Itulah pemimpin yang berintegritas. Artinya mau dilihat, tidak dilihat pun, dia akan bekerja dengan rasa tanggung jawab. Demikian juga dengan kita melayani. Ada satu kalimat bilang begini, pekerjaan Tuhan adalah tanggung jawabku, dan kebutuhan hidupku adalah tanggung jawab Tuhan. Begitu ya. Pekerjaan Tuhan adalah tanggung jawabku, dan segala kebutuhan hidupku adalah tanggung jawabnya Tuhan. Tanggung jawabnya Tuhan.
Kepribadian pemimpin Kristen adalah seorang pemimpin yang harus sudah lahir baru. Ia haruslah memiliki kepribadian yang matang, dewasa. Antara lain, harus memiliki kejujuran, menjaga kesucian, memiliki kepribadian rohani yang teguh, disiplin, keberanian, kerendahan hati, rajin, mau bekerja keras, rela berkorban, menderita, sabar, memperhatikan orang lain, berhikmat, penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini pencabarannya panjang-panjang, tapi saya lihat matanya sudah semua jadi orang bias di sini. Sudah sipit ya. Nah, Ibu tidak perlu untuk jelaskan ini panjang lebar, tetapi seorang pemimpin yang berintegritas itu adalah orang yang harus jujur, harus hidup di dalam kesucian. Itu harus dijaga baik-baik. Ya, karena kalian orang spesial yang dipilih di tengah-tengah orang-orang yang hidup di dalam kejahatan. Maka di mana ada kejahatan, kalian tampil untuk membawa hidup yang suci, berbeda dengan orang yang lain. Wah, apa sih kualitas pemimpin yang harus dimiliki? Yaitu dia harus memiliki pandangan yang luas, penglihatannya ke depan. Kemarin Ibu Triana ngomong bilang seorang pemimpin harus pemimpin yang apa? Masih ingat kah? Kalau ingat ada uang di sini loh. Iya, betul. Seorang pemimpin adalah seorang visioner. Seorang visioner adalah orang yang memiliki kemampuan untuk lihat jauh ke depan. Itu seorang visioner. Dia punya visi. Dia bisa melihat ke depan yang jauh dan apa yang dia harus lakukan. Dengan penuh keyakinan bahwa ia pasti bisa untuk melakukannya. Karena dia mendapatkan visi dari Allah. Cakap, terampil, mampu untuk berkomunikasi dengan baik, mampu untuk membuat keputusan, memiliki rasa humor, ya, jadi jangan tegang terus seperti Ibu Kaci ya. Gitu ya. Alvin ya. Ya, harus ada humor-humornya sedikit. Bisa marah untuk alasan yang pada waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kesalahan yang kita lakukan, boleh nggak dimarahi? Terima nggak? Atau jangan sampai mulut bilang terima tetapi hati gitu ya. Nggak ada di sini ya. Mahasiswa IKSM tidak ya. Nah, saya senang sekali dengan Nur itu ya. Kadang saya bilang, Nur, senyumanmu itu senyuman bohong itu. Maksudnya begini, bukan senyuman bohong apa. Maksudnya gini aja kayaknya udah manis gitu. Begitu ya Alvin ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Dan sekali lagi, pemimpin yang berkualitas itu adalah pemimpin yang menjalin persahabatan. Ya. Pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang mampu menjalin persahabatan. Jadi jangan juga pilih-pilih. Ya, ternyata kalau aku lihat dia cocok sama saya, baru saya suka sama dia. Ya, tapi kalau nggak cocok, baik kudah kata orang Dayak. Orang Dayak itu bilang baik kudah. Itu artinya berapa itu? Tahu nggak? Hah?
Luga, Masanya dia. kamu orang Dayak bukan? Taruh ini. Oh ya sudah, Orang nggak cuci nyambung tangan. kita. Nggak bisa, biar romantis gitu. Ya, pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, Ayusme. 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 Ini siapa? yang berikut adalah tugas seorang pemimpin. Menetapkan visi dan misi yang jelas. Buset, diminum yang Jadi kalau berbicara menyangkut dengan visi, itu adalah beban yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Itu visi. Ya. Jadi beban yang Tuhan taruh di dalam hati kita itulah yang harus kita usahakan supaya bisa dapat terrealisasi. Nah, saya tidak tahu sekarang kalau yang dulu-dulu itu selalu diminta setiap kalau sudah tamat dia harus presentasikan visi misinya itu apa. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian semua, ini yang terakhir ya. Apakah kalian masing-masing sudah punya visi atau belum? Ya? Nah, tolong jawab dulu. Kalau nggak jawab kayaknya ini masih panjang nih. Masing-masing sudah punya visi atau belum? Sudah? masih abu. Ya. Firman, apa visimu? Ya, itu lembaga visi misi lembaga itu visi lembaga itu. Visi pribadimu apa? Ya, kayaknya masih kabur. Ya, baiklah. Jadi kalau berbicara menyangkut dengan visi, sekali lagi visi itu adalah beban yang Tuhan taruh di dalam hati kita, atau niat yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita capai itu. Jadi mulai dari sekarang kalian berdoa masing-masing kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan visi kepada kalian ke depan sebagai seorang pemimpin. Apa yang harus kalian lakukan? Itu harus ada. Karena kalau tidak memiliki visi, maka kita akan jalani apa adanya. Ibarat seperti kita jalan-jalan tidak ada tujuan. Betul? Tetapi kalau ada visi yang jelas, maka kita akan menentukan langkah-langkah apa yang harus kita tempuh untuk mencapai visi itu. Kalau kamu mau jadi guru, maka visi kamu sebagai guru itu apa? Lalu upaya-upaya untuk mencapai visi itu seperti apa? Demikian juga dengan seorang gembala. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin harus memiliki visi. Baik, saudara-saudara, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Dan marilah kita bersama-sama berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memakai kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang mau melakukan tugas kepemimpinan kita didasarkan atas kasih. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan taruh beban di dalam hati kalian, apa yang harus kalian pikirkan, apa yang harus kalian lakukan ke depan, sehingga itu semua menjadi jelas. Dan pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang mampu untuk memikirkan sesuatu, mengatakan sesuatu, tetapi juga terrealisasi di dalam kehidupan. Mari kita tundukkan kepala, berdoalah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, jadikanlah aku sebagai seorang pemimpin yang berintegritas, agar melalui hidup dan panggilan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepadaku, aku
aku boleh dapat memuji nyatakan itu, bisa panjang hidup selama Tuhan izinkan saya. Aku berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan agar Dia menjadikan kami sebagai pemimpin-pemimpin yang handal, profesional, memiliki pandangan luas. Kita berdoa. Di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami dapat berucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa pemuda-pemudi Kristen pada malam hari ada di tempat ini. Mereka datang dan menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi mereka. Yakinkan mereka bahwa mereka telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan. Tolonglah anak-anak muda ini ya Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka. Anugerahkanlah hikmat, bijaksana, pengertian dan kemampuan, keterampilan di dalam kehidupan mereka. Agar apapun yang mereka pikirkan, ancangkan, biarlah itu boleh dapat terrealisasi di dalam kehidupan nyata mereka. Terima kasih Bapak, terpuji, kami kembali nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya semua yang kita diberkati firman Tuhan. Amin. Biarlah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Amin. Tuhan, saatnya kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu penyembahan kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh daripada kami ini Tuhan selalu menyertai kami. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang takut akan Tuhan, yang rendah hati. Biarlah selalu kami andalkan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kayaknya itu udah nggak kelihatan. Kami memuji kebesaran-Mu. Penutup saya serahkan kepada hamba-Mu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang memuji kebesaran-Mu.
Oleh karena Engkau telah membawa kami di tempat ini dan kami boleh menikmati alam yang luar biasa, memberikan kesegaran kepada kami. Dan kami juga berdoa biarlah dalam suasana yang nyaman dan tenang ini kami boleh dapat merenungkan akan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Baharuilah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kami akan mengakhiri ibadah ini. Selanjutnya kami akan beristirahat. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau jaga dan lindungi kami, jauhkan kami dari segala macam cobaan, tentangan dan rintangan. Biarlah kami boleh dapat istirahat di dalam damai sejahtera Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Saat ini kita akan mau mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Santosa Asih. Ton. Mau pakai tripod? Hah?